There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Share kegiatan hari ini lagi. Nah, pagi ini ada sedikit yang berbeda. Aku lagi ikutan nganter masyarakatnya sekolah nih teman-teman. Jarang-jarang ya soalnya. Nah, walaupun tadi pagi tuh rempong banget ya, mana mandiin Deangka, nyiapin masyarakatnya sekolah gitu. Makanya tadi aku juga nggak sempet videoin aktivitas dari subuh, tapi ini aku beneran happy banget rasanya ya bisa menghirup udara segar di pagi hari. Cil. Ya mungkin bagi teman-teman semuanya ini udah jadi hal yang biasa lah ya, cuman bagi aku ini tuh hal yang luar biasa ya. Aku lagi pengen refreshing, pengen cari sesuatu yang berbeda, pengen cari kebahagiaan dengan cara yang lain aja teman-teman. Nah, ini kita udah nyampe, tapi ini sebenarnya masih jauh. Kita kedapatan parkirnya tuh udah jauh ya. Begini kata suami, kalau udah pakai mobil makanya males deh dia kalau udah pakai mobil, pasti macet gitu ya. Jadi dari sini kita jalan kaki, dan ini kita lari-larian karena udah hampir telat ya. Masya Allah, pokoknya ini aku happy banget, seru banget gitu. Aku tanya, mas happy nggak, kata aku. Iya, nanti ibu nantar mas Raka sekolah lagi ya, katanya gitu. Ya maaf ya mas, mungkin untuk saat ini ibumu ini terlalu mager banget ya buat nganterin mas sekolah sendiri. Oke, nah ini anaknya udah nyampe kelas dan ini aku mau pulang. Nah, singkat cerita ini udah nyampe rumah ya. Nah, jadi ini tadi aku bekalin mas Rakanya ini pakai telur aja di kecap gitu. Aku juga udah suapin Deangkanya ya, walaupun telat ini sarapannya, cuman nggak apa-apa lah, sekali-sekali ya. Nah, ini Deangkanya juga udah tidur, dan tadi pas pulang aku juga mampir ke pinggiran jalan gitu, ada yang jual ini kan, ada yang jual udang. Nah, ini aku beli jagung juga, cabai rawit. Ini beli udang tadi 20.000. Lagi murah, lagi biasa aja ini harganya ya. Ini 20.000, sekilonya tadi berapa? 30.000 kalau udang yang kecil-kecil begini ya. Cuman kalau lagi mau mahal ya mahal juga harganya, biasa sampai 40-50.000 sekiloan. Nah, ini aku beli 20.000 udah banyak banget. Terus ini beli jagung duanya 5.000. Terus sama bayam, tapi bayam itu stok di kulkas aku ya. Jadi aku mau bikin sayur bayam jagung aja gitu teman-teman. Ya, seperti biasa lah, masakan aku yang simple-simple aja ya teman-teman. Ya, aku sih berharapnya bisa menginspirasi, walaupun masakannya nggak bisa menjadi inspirasi, paling nggak semangat aku untuk rajin masak setiap hari itu bisa menginspirasi teman-teman ya. Untungnya channel aku ini bukan channel khusus untuk masak ya. Kalau nggak pasti teman-teman udah pada kabur deh ngelihat masakan aku yang ini aja. Cuman ini aku juga ini ya teman-teman, sebagai kenang-kenangan aku, dokumentasi aku, biar suatu saat aku bisa mengenang ini loh perjuangan aku waktu dulunya gitu ya, masa muda aku gitu, berjuang biar bisa mengontrol keuangan dengan rajin memasak. Oke lah, itu tadi bumbunya. Aku mau bikin ini aja buat anak-anak, udang apa sih, bumbu kuning gitu ya, pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, sama sedikit ketumbar. Nah, oke, ini tadi bumbunya mau aku halusin dulu. Ini tuh blender favorit aku nih, si Meko, karena unik, lucu gitu tuh. Dan ini satu-satunya blender aku yang wadahnya tuh kecil gitu, jadi enak kalau mau ngalusin bumbu yang sedikit-sedikit gitu ya, nggak heboh nyuci-nyucinya.
Ini juga bagus sih menurut aku teman-teman, choppernya juga bagus itu. Terus ada untuk pengupas bawangnya juga, 5 in 1 pokoknya gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang mau samaan barangkali cek aja linknya di description box aku ya. Nah ini langsung aja, aku tuh pengen bikin udang sambal gitu, ada sisaan sambal di rumah kan. Nah jadi nanti sebagian aku sambal yang ini untuk anak-anak gitu deh. Kalau lagi pengen nyambel tuh kudu jadinya masak beda menu gitu ya. Oke, nah ini tadi bumbunya aku tumis ya. Pokoknya ini tumis sampai harum, sampai mateng lah. Aku tambahkan juga daun salam sama serai. Nah ini masukin aja udangnya. Anak-anak tuh suka udang yang kecil-kecil. Aku juga sih suka udangnya tuh yang kecil-kecil karena kan lebih lembut gitu ya. Nah ini Diangka juga bisa makan. Dia suka sih udang dari seafood. Iya sih ya, soalnya cumi gitu-gitu kan aku belum pernah cobain. Jadi dia sukanya udang. Terus di sampingnya aku juga udah rebus-rebus jagungnya ini, nanti di bening aja lah sama bayam gitu ya. Udah jarang banget aku masak sepagi ini ya teman-teman, karena tadi belanjanya pagi, jadi ya mau nggak mau cepet dimasak ya. Karena sayang juga kalau udangnya segar-segar nanti masukin kulkas dulu gitu ya. Nah makanya langsung aja deh dimasak. Nah ini aku masukin bayamnya. Udah deh, ini favoritnya Mas Raka nih, bayam jagung. Asalkan anak-anak aku tuh asalkan ini apa, kalau sayuran hijau-hijau kayak gini tuh harus lembut banget gitu. Makanya kalau untuk aku sama suami tuh kadang kelembekan gitu ya. Cuman kan ya biar anak-anak makan sayur lah aku bilang. Dan anak-anak suka kalau asal sayurnya tuh dimasak sampai lonyot lah gitu. Nah ini loh ada sisaan sambal kan, jadi mau aku tumis aja lah sama udang. Terus aku campurkan juga sosis ya biar agak banyak gitu. Tapi ini tuh enak banget. Kemarin aku sampai hilaf gitulah makan pakai nasi gitu. Karena enak banget ya, cuma pakai nasi aja tuh enak banget lah ini tuh. Nah, kalau kayak tadi pagi itu suami aku kan jadinya bolak-balik gitu ya, nganterin akunya lagi gitu. Cuman sebenarnya suamiku nggak telat sih ke kantornya, dia kan masuknya jam 8 gitu. Nah, jadi pas nganterin aku ya udah dia langsung berangkat ke kantor. Karena kan sebelumnya juga udah siap-siap kita semuanya. Diangka juga, makanya aku mandiinnya tuh subuh-subuh biar akunya juga nggak keteteran. Dia kan juga jam tidurnya gitu ya, jam makannya. Pokoknya aku tuh sebenarnya kan orangnya tuh rutinitas banget ya. Maksudnya nggak bisa keluar dari zona rutinitas gitu. Cuman terkadang sesekali aku tuh butuh gitu karena biar tetap waras gitu, refreshing lah ya gitu. Tapi tetap sih kewajiban gitu ya, harus nggak bisa ditinggalkan. Oke, nah ini udah jadi teman-teman masakan aku, masya Allah, walaupun simple sederhana tapi nikmat banget untuk keluarga kecil aku. Oke lanjut, ini aku mau beresin kamar. Diangkanya udah bangun ya, aku beresin aja dulu sebentar. Habis itu baru deh main-main sama Diangka. Pokoknya kalau dia udah bangun tidur pagi, nah itu jatahnya udah tinggal main-main aja gitu ya sama Diangka, sampai nunggu dia makan siang, sampai nunggu Mas Rakanya pulang. Nanti aku kasih makan siangnya jam 12-an aja gitu. Soalnya tadi pagi juga kan jam makannya tuh mundur. Jadi tergantung jam makan paginya kalau aku biasa. Tuh ada aja tuh kelakuannya ya teman-teman. Dia tuh apa ya, pokoknya kalau aku lagi sama Diangka berduaan di rumah kayak gini tuh jarang banget marah. Gak pernah kayaknya marah-marah gitu ya. Tapi kalau udah dia sama masnya bertengkar, nah itu sih aku tuh marah-marah sama anak-anak tuh paling kalau dia lagi bertengkar, rebut-rebutan mainan gitu-gitu loh teman-teman. Tapi kalau direcokin anak-anak entah minta ini minta itu, nah itu aku iya aja gitu ya. Cuman kalau udah bertengkar gitu, udah masnya ngusilin adeknya, nanti kalau udah adeknya nangis-nangis gitu, udah itulah pastilah cepet banget gitu rasanya emosinya gitu ya teman-teman. Nah teman-teman gitu juga nggak sih?
Kalau dia sendiri main sih kayak gini anteng banget, tuh ada aja gitu kelakuannya bikin ketawa gitu ya. Tapi kalau udah masnya pulang, udahlah siap-siap deh, pasti ada aja gitu yang bikin emaknya gampang marah gitu ya. Nah, kita sharing-sharing aja nih ya teman-teman, apa aja nih tips mungkin dari teman-teman yang punya pengalaman juga barangkali gitu, atau punya tips juga cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga gitu. Karena jujur aku sama suami juga lagi ada di fase yang kadang bosen, kadang jenuh juga gitu ya, apalagi ngurusin anak-anak, apalagi kalau lagi capek anak-anak bertengkar atau apa, nggak menutup kemungkinan itu kita jadi lebih gampang marah, lebih gampang emosi gitu ya. Makanya aku juga sama suami tuh lagi berusaha lah gimana cara komunikasiin gitu, gimana cara kita cari solusinya gitu ya, cari cara biar tetap menjaga kewarasan kita lah gitu. Pokoknya kalau aku sih ini aja sih paling ya, kadang tuh suka tiba-tiba WA gitu kalau udah emosi banget gitu ya, aku diem biasanya tuh. Nah, aku biasa WA cepet-cepet gitu, WA suamiku, "Pak, tolong jemput dong," gitu. Entah itu kita cuma jalan-jalan, entah itu cuma nongkrong di pinggir jalan gitu-gitu loh teman-teman, atau jalan-jalan ke mall. Aku tuh suka banget sih kayak gitu. Tapi untungnya suami aku tuh ngerti ya, karena kan aku juga nggak setiap hari kayak gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu aku bilang, "Pak, tolong jemput," gitu. Nah, misalnya di jam-jam kerja lah gitu ya. Tapi lihat-lihat sikon, kalau misal dia lagi sibuk banget ada kerjaan ya nggak mungkin diain. Tapi kalau misal dia lagi nggak ada kerjaan gitu ya, nah dia pasti kabur gitu dari kantor. Ya bentar lah, biasa cuma setengah jam 1 jam gitu kan, nggak lama, ntar dia balik lagi ke kantor. Tapi dia ngerti gitu kalau udah gitu aku berarti udah stres banget gitu ya di rumah. Paling gitu-gitu aja sih aku tuh. Terus kalau misalnya udah mumet banget kita berdua tuh, entah kita tiba-tiba nih nggak ada rencana, nggak ada apa, tiba-tiba pulang kampung gitu-gitu sih ya teman-teman ya. Jadi pokoknya aku sama suami tuh komunikasikan gimana caranya kita harus bagaimanapun kita, apapun seriuh apapun di rumah, gara-gara apapun gitu, yang penting kita tetap harus cari solusi, jangan sampai tetap cari kebahagiaan dengan cara yang lain aja, bukan dengan orang lain, aku bilang. Jadi mau stres apapun jangan sampai pelariannya ke teman gitu ya. Kan biasa gitu tuh kalau kita lagi jenuh di rumah atau apa gitu, kita pasti deh pikirannya ngumpul sama teman atau apa gitu ya, udah nongkrong sana nongkrong sini. Tapi kalau aku sama suami tetap komunikasikan gimana caranya kita cari kebahagiaan yang lain gitu, entah kita cari cara lain apa aja lah gitu, yang penting kita tetap sama-sama gitu. Bahagia satu, bahagia keduanya gitu ya. Jangan satu cari kebahagiaan di luar, yang satunya masih stres-stresan di rumah gitu-gitu teman-teman. Ya sampai saat ini kita juga masih sama-sama belajar sih, karena apa ya, takutnya tuh keadaan bosen, jenuh, sama rutinitas ngurusin anak-anak, ngurusin kerjaan, itu jadi berdampak ke harmonisan rumah tangga gitu ya teman-teman. Jadi mungkin barangkali teman-teman juga punya tips gitu. Kalau untuk bertengkar suami istri sih alhamdulillah banget ya, udah masuk usia pernikahan ke 7 tahun ini sih udah nggak pernah sih, udah jarang banget lah pokoknya, udah nggak pernah apa-apa jadi masalah gitu ya. Cuman ya paling ini aja lah, kadang bosen, jenuh gitu-gitulah ya sama urusan kerjaan, urusan rumah, urusan anak-anak gitu-gitu. Oke, nah teman-teman, gak kerasa ini tadi tuh aku lanjutin aktivitasnya di sore hari gitu ya, karena gitulah pokoknya habis main-main sama Deangka, lanjut nungguin masnya pulang, makan siang, tidur siang. Nah lanjut sore harinya tadi aku beresin mainan-mainan dulu, terus nyapu-nyapuin teras. Tadi tuh udah mendung banget padahal masih jam berapa tadi, belum jam 5 gitulah. Jadi aku buru-buru deh ini mandiin anak-anak
ya karena takutnya hujan. Tapi untungnya suami juga bawa mobil. Ini udah mendung banget, pokoknya di luar juga udah mulai gerimis-gerimis gitu sih. Nah ini aku udah selesai mandiin anak-anak, terus ya gitulah, lanjut lagi teman-teman, balik lagi ke rutinitas kasih makan, ngajarin masnya belajar. Untungnya aku udah masak tadi pagi, jadi ya udahlah nggak usah masak lagi. Nah ini anak-anak lagi ngemilin buah dulu sebelum makan malam gitu. Oke teman-teman, segitu aja ya video aku kali ini, semoga tetap menghibur, tetap menginspirasi, semoga bermanfaat lah pokoknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yuk penuhin kolom komentar di video ini dengan komentar-komentar dari teman-teman. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.